Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pertempuran Uhud atau Perang Uhud, yaitu perang kedua umat muslim. Perang Uhud merupakan pertempuran yang terjadi antara umat muslim dan kaum Quraisy kafir pada hari Sabtu, 23 Maret tahun 625, 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini berlangsung sekitar 1 tahun dan 1 minggu setelah pertempuran Badar. Awalnya, pasukan Islam berjumlah 1.000 orang, tetapi karena hasutan Abdullah, pemimpin munafik dari Madinah, 300 dari mereka mundur, sehingga hanya 700 orang yang bertempur dalam perang Uhud fisabilillah, sementara pasukan kafir berjumlah 3.000 orang. Pasukan Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan pasukan kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Pertempuran ini dinamakan Uhud karena lokasinya berada dekat Bukit Uhud, yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan memiliki ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah serta panjang 5 mil. Ketika Abu Sufyan kembali membawa kafilah dagangnya, ia berkata kepada para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, Muhammad telah mengalahkan kita dan membunuh pemimpin terbaik kita. Bantu aku dengan harta ini untuk melawannya." Ajakannya disambut, menghasilkan kumpulan 1.000 unta dan 50.000 dinar. Mereka pun mengumpulkan pasukan untuk melawan Rasulullah SAW dan meminta dukungan dari kabilah-kabilah di sekitar Makkah. Mereka berangkat dari Makkah pada hari Kamis di bulan Syawal dengan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muttalib telah mengirim surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu kejadian yang sedang berlangsung. Surat tersebut diantar oleh kurir dari kabilah Bani Ghifar. Lalu, Ubay bin Ka'ab membacakan surat itu di hadapan Nabi SAW, yang kemudian meminta agar isi surat dirahasiakan. Berita tentang kedatangan tentara Quraisy akhirnya menyebar di kalangan masyarakat, menimbulkan ketakutan di antara orang-orang Yahudi dan munafik. Kedatangan pasukan musyrikin yang semakin mendekat ke Madinah membuat suku Aus dan Khazraj waspada, berjaga-jaga dengan senjata di sekitar Masjid Nabawi, dekat rumah Rasulullah SAW, mengantisipasi serangan mendadak. Pada malam Jumat, Rasulullah SAW mengalami mimpi yang kemudian beliau ceritakan keesokan harinya kepada para sahabat, berkata, "Demi Allah, semalam aku bermimpi yang baik. Aku melihat beberapa ekor sapi disembelih, pedangku rusak, dan aku memasukkan tangan ke dalam baju perangku. Sapi-sapi yang disembelih itu melambangkan kematian beberapa sahabatku, dan kerusakan pada pedangku menandakan kematian seseorang dari keluargaku." Kemudian, beliau berdiskusi dengan para sahabatnya, mengatakan, "Menurut kalian, apakah lebih baik kita tetap di Madinah dan menempatkan wanita serta anak-anak di Al-Adham? Jika musuh bertahan, mereka akan berada dalam kondisi yang buruk. Jika mereka menyerang Madinah, kita akan melawan mereka di lorong-lorong yang kita kuasai dan menyerang dengan panah dari atap rumah." Pendapat ini didukung oleh tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansyar, termasuk Abdullah bin Ubay. Namun, sebagian besar pemuda yang tidak berpartisipasi dalam perang Badar dan yang mendambakan syahid ingin menghadapi musuh. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mari kita hadapi musuh agar mereka tidak menganggap kita pengecut." Rasulullah SAW tidak menyukai permintaan mereka yang berulang-ulang. Namun, ketika mereka tetap bersikeras, beliau memimpin mereka dalam sholat Jumat, memberi nasihat, dan memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh. Mereka pun bersedia menghadapi musuh, sementara yang lain tidak setuju. Selanjutnya, Rasulullah SAW memimpin sholat Asyar, dan mereka telah bersiap. Setelah itu, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya.
Pada saat itu, dua sahabat bernama Sa'id bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair datang, berkata, "Kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serahkan kembali keputusan kepada beliau." Tiba-tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan pakaian perang dan pedang terhunus serta helm baja. Mereka menyesal atas tindakan mereka dan berkata, "Kami tidak ingin menentangmu, ambil keputusan sesuai keinginanmu, wahai Rasulullah." Lalu beliau menjawab, "Tidak sepatutnya bagi seorang nabi yang telah mengenakan helm bajanya untuk melepasnya kembali sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan antara dirinya dengan musuh." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan pasukan sekitar 1.000 orang. Saat tiba di wilayah Syauq, antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay dan 300 pengikutnya mundur sambil berkata, "Muhammad telah mengikuti keinginan mereka, para sahabat, dan mengabaikan saya. Mengapa kita harus membunuh diri kita sendiri, teman-teman?" Dengan demikian, ia dan pengikutnya yang munafik serta ragu-ragu pun kembali. Selama perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasukannya dan menemukan beberapa anak kecil yang belum cukup umur untuk berperang. Mereka hanya memiliki semangat dan keinginan untuk menjadi syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak partisipasi mereka karena usia mereka yang masih muda. Di antara yang ditolak adalah Samurah bin Jundab dan Rafi bin Hudaid, yang saat itu baru berusia 15 tahun. Namun, dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Rafi itu pandai memanah." Maka beliau mengizinkannya. Selanjutnya, dikatakan kepada beliau, Samurah bisa mengalahkan Rafi. Maka beliau pun mengizinkan Samurah untuk bergabung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya dan bertanya, "Siapa yang bisa membawa kami lebih dekat ke musuh?" Abu Haitsamah menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Dia pun membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bukit Bani Haritsah dan kebun mereka. Saat melewati kebun milik Murabba bin Kaizi, seorang munafik yang buta, dari Rul Bashor, yang melemparkan tanah ke arah sahabat sambil berkata, "Jika engkau adalah Rasulullah, aku tidak mengizinkanmu masuk ke kebunku." Para sahabat bersiap untuk membunuhnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dan berkata, "Jangan bunuh dia, karena dia buta hati dan penglihatan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bergerak hingga tiba di lembah Uhud, dengan gunung Uhud di belakang mereka, dan melarang sahabat berperang sebelum ada instruksi. Pada Sabtu pagi, beliau bersiap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau memerintahkan 50 pemanah di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap di posisi mereka, tidak meninggalkan pos meskipun melihat pasukan mereka diserang. Posisi pemanah ini strategis di belakang pasukan utama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk menghalau kaum musyrikin dengan hujan panah, mencegah serangan dari belakang terhadap kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan 2 baju perangnya, sementara itu, kaum musyrikin mempersiapkan pasukannya yang termasuk pasukan kavaleri dengan 200 kuda. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan, sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin sayap kiri. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1. Talhah bin Abi Talhah, pembawa bendera kaum kafir, menantang musuh. Zubair menjawab tantangan itu, menyerangnya saat ia di atas untanya, membuatnya terjatuh, kemudian memenggal lehernya dengan pedang. Kemudian, pertempuran besar pun pecah, dengan pedang yang saling bersinggungan. Kaum musyrikin mencoba hingga 3 kali menembus barisan kaum muslimin, namun berhasil digagalkan oleh pasukan pemanah, yang membuat mereka terpaksa mundur. Umat Islam saat itu sedang diuji dengan kebaikan,
dan mereka menunjukkan keberanian mereka, yang membuat kaum musyrikin menjadi lemah dan tak berdaya. Ali, Zubair, Talhah, Abu Talhah, dan Sa'id bin Abi Waqqas berjuang dengan penuh keberanian. Demikian pula Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah dan Rasul-Nya, yang bahkan berhasil membunuh beberapa pembawa bendera kemusyrikan dari Bani Abdiddar. Namun, secara tiba-tiba, Wahsy yang telah mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah, berhasil melemparkan tombaknya yang akhirnya merenggut nyawa Hamzah. Wahsy mengisahkan kejadian itu sebagaimana tercatat dalam Sahih Al-Bukhari. Hamzah memang telah membunuh Tuaimah bin Adi dalam perang Badar. Jubair bin Mut'im, "Tuanku, berkata kepadaku, jika engkau dapat membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku, maka engkau akan bebas, tidak menjadi budak lagi." Saat orang-orang bergerak menuju Uhud untuk bertempur, saya pun bergabung dengan mereka. Ketika kedua pasukan berhadapan, Sibah muncul dan berkata, "Siapakah di antara kalian yang berani bertarung tanding?" Hamzah pun maju menghadapinya dan berkata, "Wahai Sibah, anak singa yang ekornya terputus, apakah kamu menantang Allah dan Rasul-Nya?" Lalu Hamzah berhasil membunuhnya. Saya pun bersembunyi di balik batu untuk mendekati Hamzah dan kemudian melemparkan tombak ke arahnya. Setelah itu, Wahsy memeluk Islam dan turut serta dalam perang Yamamah, berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombak yang sama. Sementara itu, pasukan pemanah melalaikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berada di pos mereka. Mereka berkata, "Mari kita ambil ghanimah. Kawan-kawan kita sudah menang. Apalagi yang kalian tunggu?" Abdullah bin Jubair mengingatkan, "Apakah kalian lupa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita?" Namun mereka menjawab, "Demi Allah, orang-orang sudah datang mengambil ghanimah." Melihat pos pemanah kosong, Khalid bin Walid membawa pasukan berkudanya yang dipimpin oleh Ikrimah, dan berhasil menguasai pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa rekannya. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, dalam perang Uhud, kaum musyrikin sempat dikalahkan. Namun tiba-tiba iblis laknatullah alaih berteriak, "Hai hamba-hamba Allah, kalian telah menang." Lalu, sebagian kaum musyrikin yang telah melarikan diri dari medan perang kembali dan bergabung kembali. Al-Barra mengisahkan, "Pada hari itu, kami berhadapan dengan kaum musyrikin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur pasukan pemanah dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandan mereka. Beliau berpesan, 'Jangan meninggalkan pos kalian, meskipun kami menang atau kalian melihat kami terkalahkan, tidak perlu turun untuk membantu kami.' Saat perang meletus, kaum musyrikin melarikan diri dalam kekacauan. Saya menyaksikan para wanita mereka mengangkat gaunnya hingga terlihat perhiasan di betis mereka. Lalu, pasukan pemanah berteriak, 'Ghanimah!' Abdullah bin Jubair mengingatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk tetap di pos kita. Namun, mereka mengabaikan perintah tersebut dan akibatnya, 70 sahabat gugur dalam perang Uhud. Abu Sufyan, dengan rasa gembira yang besar, bertanya, 'Apakah Muhammad masih hidup?' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, 'Jangan kalian menjawab.' Abu Sufyan bertanya lagi, 'Apakah Ibnu Quhafah masih hidup?' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan, 'Jangan kalian menjawab.' Lalu Abu Sufyan bertanya, 'Apakah Umar bin Al-Khattab ada di antara kalian?' Dia menyimpulkan, jika mereka masih hidup, pasti mereka akan menjawab. Umar, yang tidak bisa menahan emosinya, menjawab, 'Dugaanmu salah, hai musuh Allah, semoga Allah terus merendahkanmu.' Abu Sufyan mengatakan, 'Hari ini, kami telah membalas kekalahan kami di perang Badar dan pertempuran akan berlanjut.'
Kalian telah mendapat perlawanan yang setara, aku tidak memerintahkan itu dan kalian juga tidak bisa melukai aku. Bencana menimpa umat Islam, dan barisan mereka menjadi kacau, sehingga kaum musyrikin mencoba membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dicoba oleh Ibnu Qum'ah, namun berhasil dicegah oleh Mus'ab yang kemudian membunuhnya karena mengira Mus'ab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar, menyebabkan kekacauan dan melemahkan barisan kaum muslimin. Sebagian dari mereka melarikan diri dari medan perang menuju Madinah untuk mengurus rumah dan kebun mereka. Ada yang mendaki gunung dan membuang senjata mereka. Namun, ada pula yang tetap berjuang demi agama mereka. Anas bin Nasar muncul di hadapan mereka dan bertanya, "Mengapa kalian hanya duduk-duduk begitu saja?" Mereka menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur." Anas berkata, "Wahai kalian semua, jika Muhammad telah gugur, Rabb Muhammad tidaklah gugur. Apa yang akan kalian lakukan dalam hidup ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berjuanglah seperti beliau berjuang dan matilah seperti beliau mati." Kemudian Anas berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang dikatakan oleh kaum muslimin ini dan aku melepaskan diri dari apa yang dibawa oleh kaum musyrikin." Setelah itu, Anas bertemu dengan Sa'id bin Mu'adz dan berkata, "Ya Sa'id, aku mencium bau surga dari arah Uhud." Lalu ia terjun ke medan pertempuran yang sengit dan berjuang hingga gugur sebagai syuhada. Tubuhnya ditemukan dengan sedikitnya lebih dari 80 luka akibat sabetan pedang, tikaman tombak, dan tembakan anak panah. Di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa sahabat Muhajirin dan Ansyar berperan sebagai perisai untuk melindungi beliau. Mereka sangat gigih dalam pertempuran hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas sebuah batu di Gunung Uhud. Beliau mengalami luka serius, gigi beliau patah, bibir bawah dan keningnya terluka, dan 2 potong besi yang melukai pipi beliau dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan giginya yang terlepas karena kedalaman besi tersebut menancap di wajah beliau. Kekalahan yang terjadi karena para pemanah membangkang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan banyak sahabat gugur dan kemudian dimutilasi oleh kaum musyrikin. Mereka memotong hidung dan telinga para syuhada dan membelah perut mereka dengan penuh kebencian dan dendam. Sedikitnya 70 sahabat menjadi syuhada, kebanyakan dari kalangan Ansyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka dikuburkan di lokasi mereka gugur. Dalam perang itu, banyak muslim yang terluka. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, menguburkan para syuhada dan mengusir musyrikin sampai Hamra al-Asad, Gunung Merah di selatan Madinah, untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan ketidakpengaruhannya oleh kejadian tersebut. Peristiwa yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan sebagai alasan untuk menghina Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafik, dan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, Muhammad hanya mencari kekuasaan, dan mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Andai mereka yang terbunuh bersama kami, pasti mereka tidak akan terbunuh."